Benar nih, gua potong buat kalian nih. Gua benar itu kalimatnya ternyata ada. Nih, ada nih. Ya, wah, keren loh. Ada. Jangan lupa ngopi, santuy. Mikir woi, mikir. Audit tuh PCR, audit fungsinya, jangan cuma harganya doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo yang tetap santuy, tetap bakal sehat. Jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli bijan nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Oke guys, ini konten gua kali ini kayaknya banyak banget harus gua naikin yang selain berita-berita lain ya. Yang masalah gua mau nyebutnya apa ya? Korban gitu ya. Tapi enggak, kalau katanya petugas Satgas itu enggak korban itu. Kan jangan khawatir. Iya, tetap semangat. Jadi kalau ada yang jatuh korban begini, kita nyebutnya yang dapat anugerah ya. Ini ada berita keren nih ya. Kenapa nak? Mino selalu ikut eksis ya. Nih beritanya. Dugaan sejumlah anak di Garut alami KIPI diinvestigasi. Sejumlah anak, berarti lebih dari satu. Kita baca deh beritanya. Republika.co.id, Senin 17 Januari 1805. Sekitar 10 orang anak berusia 6 sampai 11 tahun di Kabupaten Garut harus dirujuk ke rumah sakit karena mengalami gejala usai menjalani mijinisasi COVID-19. Anak-anak itu diduga mengalami kejadian ikutan pasca imunisasi. Nggak apa-apa, tetap semangat, jangan khawatir. Teruskan saja. Ngopi. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Leli Yuliani, mengakui adanya sejumlah anak yang diduga mengalami KIPI. Namun ia belum mendapatkan laporan rinci terkait jumlah anak yang mengalami gejala usai divaksin. Berarti lebih dari satu. Anak Indonesia ada harganya nggak sih? Udah dibilangin jangan dipaksa, tetap aja dipaksa-paksa. Kalau sudah begini, ya jangan khawatir. Serahkan aja anak kalian, oke? Jangan khawatir, micin itu adalah tetesan embun surgawi yang paling indah sekali. Resikonya apa? Sakit dan mati. Ngopi. Kami belum dapat laporan dari tim KIPI-nya, tapi memang ada yang dirujuk ke rumah sakit usai mijinisasi. Karena ada yang lemas, mual muntah, atau sempat kejang, jadi dirujuk. Kata dia saat dihubungi Republika Senin 17 Januari 2022. Tolong pemerintah, jangan paksa-paksa. Ia menyebut, berdasarkan data sementara, terdapat sekitar 10 orang anak yang harus dirawat di rumah sakit usai menjalani mijinisasi. Namun sebagian sudah diperbolehkan untuk kembali ke rumahnya, sementara sebagian lainnya masih dalam observasi tim medis. Iya. Nanti ujung-ujungnya apa? Oh, itu kejadian biasa. Semangat, jangan khawatir. Itu memang gejala yang timbul. Gas.
Menurut Leli, sekitar 10 orang itu adalah anak-anak yang diduga mengalami KIPI yang lumayan berat. Kalau digabung dengan KIPI yang ringan itu lebih dari 10 orang. Namun kalau dugaan KIPI berat dan harus dirujuk hanya sekitar 10 orang. Kata dia, oh yang berat itu 10 orang. Ada KIPI ringan, KIPI sedang, KIPI berat, KIPI... Oh iya, tapi ya jangan khawatir lah, ya kan? Jangan khawatir. Karena kalau Anda khawatir, kalau pemaksaannya ini Anda khawatir, maka nanti pekerjaan kami nggak ada. Terus kami nggak dapat insentif dong ya. Jadi jangan khawatir, terus saja, nggak apa-apa. Paling KIPI ringan, paling KIPI sedang, paling KIPI berat, paling KIPI mati. Terus kalau sudah gitu, ya jangan khawatir, ngopi aja. Ya. Begitu. Kan betul? Kendati demikian, masyarakat diminta tak perlu khawatir dengan adanya anak-anak yang dirujuk ke rumah sakit usai menjalani micinisasi, sebab belum tentu gejala yang dirasakan anak disebabkan oleh micin copet 19. Benar nih, gua potong buat kalian nih. Gua benar itu kalimatnya ternyata ada. Nih, ada nih. Ya, wah, keren loh. Ada ternyata lo guys. Iya kan bener. Kalian nggak perlu khawatir. Ngapain khawatir ya? Khawatir, wah jangan khawatir. Belum tentu karena micin itu nggak bahaya. Udahlah, masa kalian nggak tahu? Micin tidak bahaya sayang. No. Gua tampilin ya. Tuh. Kendati demikian, masyarakat diminta tak perlu khawatir dengan adanya anak-anak yang dirujuk ke rumah sakit usai menjalani micinisasi. Sebab belum tentu gejala yang dirasakan anak disebabkan oleh micin copet 19. Kan? Bapak, Ibu dokter yang terhormat, yang terhebat, yang terpintar, yang paling luar biasa ya. Anak datang itu dalam keadaan sehat, dimicin dalam keadaan sehat. Karena kalau nggak sehat nggak boleh dimicin, itu aturannya. Screeningnya begitu. Harus dalam keadaan fit. Setelah dimicin ada apa-apa, terus efeknya karena apa? Kepleset sabun, ketelan botol, ngunyah kerikil. Gimana ya? Bisa terus karena apa? Kalau bukan karena micin. Karena yang mau dimicin itu wajib sehat. Harus sehat, nggak boleh ada sakit. Bahkan anak yang sudah pernah jadi penyintas COVID itu nggak boleh dimicin, itu aturannya. Ini kan yang dimicin itu adalah anak-anak yang sehat. Setelah dimicin ada apa-apa? Belum tentu karena micin. Lah terus ngapain dimicin? Orang yang punya komorbid itu nggak boleh dimicin. Makanya jangan maksa. Jangan dengan aturan yang memaksa. Oh, komorbid nggak apa-apa. Komorbid yang ini nggak apa-apa, kata dokternya. Ada tuh dokter-dokter yang begitu tuh. Kata dokternya, oh komorbid nggak apa-apa. Ini bisa kok, bisa tetap semangat micin ya. Begitu ada apa-apa, sikat. Just ada apa-apa, komorbidnya yang salah. Yang bilang nggak apa-apa komorbid disuntik tadi siapa? Yang bilang nggak apa-apa komorbid disuntik siapa tadi? Ini masukin di akal kalian nih. Kalau ada korban micin, ya pasti karena micin, itu sudah. Kalau nggak karena micin, ya, kalau nggak karena micin, itu karena screeningnya salah. Makanya jangan maksa. Karena orang yang punya komorbid nggak boleh dimicin, nggak boleh. Ini orang komorbid, lansia, ini disikat. Cus. Disikat aja. Nggak apa-apa, kata dokternya, itu dokter pengawasnya. Nggak apa-apa. Silakan. Setelah ada apa-apa, micinnya, komorbidnya. Wah. Si Leli. Lel, yang bener dong. Ia juga menghimbau agar orang tua yang hendak membawa anaknya untuk menjalani micinisasi menyiapkan dengan benar kondisi anaknya. Bagusnya sebelum micin itu makan dulu, malamnya istirahat dulu. Anak harus dalam kondisi fit. Kan benar gue. Kalau memang kondisi fit, ya dimicin. Kalau nggak fit, pulangin. Jangan maksa. Jangan
jangan olol. Enggak ngomong kotor itu, kurang satu huruf. Dalam Islam itu kalau kurang satu huruf bacaan itu maka nggak sah, bacaannya nggak sah. Jadi olol ya, jangan olol gitu. Kalau memang harus fit, jangan maksa lah. Gimana mau fit? Kadang-kadang gara-gara micin ini anak ketakutan itu enzimnya aja turun semua. Adrenalinnya naik, ketakutan. Apabila muncul gejala KIPI, Leli meminta orang tua tak perlu panik sebab gejala itu belum tentu disebabkan oleh micin COVID-19. Insya Allah pemerintah akan menangani kasus-kasus diduga KIPI, tak perlu takut. Kalau kita yakin itu insya Allah bisa sehat, ujar dia. Giliran micin disuruh yakin, giliran yang lain nggak boleh yakin. Otak gue hilang deh. Sudah banyak korban, yakin aja. Ada yang mati, yakin aja. Ya boleh lihat. Sudah ada yang mati lo micin, yakin aja. Sudah ada yang sakit lo micin, yakin aja, nggak perlu khawatir. Bener gue deh. Ketua Kelompok Kerja Pokja KIPI Kabupaten Garut, Willy Indra Willis, menerangkan masih ada sejumlah anak yang dirawat akibat diduga mengalami KIPI di RSUD Dr. Slamet, Kabupaten Garut. Namun ia belum bisa memastikan penyebab gejala yang muncul pada anak usai dimicin itu disebabkan micin atau bukan. Masih dalam investigasi, kata dia. Anak sehat, dimicin sakit, kita selidiki dulu. Apakah ada tersangka lain nih? Apakah micin atau ada pelaku lain? Lah kan pelaku lain itu di screening di awal, Pak. Udah, pokoknya saya mau ngomong begitu. Loh, mestinya kan waktu screening ya itu dicek, Pak. Anak ini gimana keadaannya, nggak boleh langsung micin kan? Sudahlah, kamu diam saja. Pokoknya diinvestigasi. Pinter. Padahal ada tersangka satu aja, bisa jadi banyak tersangka tuh. Jangan-jangan panu ini yang menyebabkan. Kendati demikian, ia mengimbau masyarakat tak perlu takut untuk dimicin. Apabila terjadi dugaan KIPI, pihaknya akan melakukan penanganan dengan maksimal. Kami juga sudah menyiapkan ruangan KIPI khusus anak. Kalau ada gejala setelah micinisasi, pasti akan langsung dilakukan penanganan dengan baik, jelas dia. Jadi ya, saya bantu itu ya, petugas micin saya bantu. Micinkan anak kalian, jangan khawatir, jangan takut ya. Paling ada KIPI ringan, KIPI sedang, KIPI berat, KIPI mati. Terus kita ngopi. Jangan khawatir ya. Jangan khawatir. Ayo kita paksa micin. Paksa aja pokoknya ya. Paksakan, jangan khawatir. Sudah ada korban, jangan khawatir. Sudah ada yang mati, jangan khawatir. Sudah ada korban, KIPI-nya sudah ada korban. Ada yang sakit ringan, sakit sedang, sakit berat, terus mati. Jangan khawatir, jangan takut, tenang aja lu. Anak lu kalau nyawanya hilang, tenang aja. Anak lu kalau ada apa-apa, tenang aja ya. Buat orang tua, gas. Gas, udah ya. Gue udah nyampein juga. Allah saksi ya, petugas-petugas itu Allah saksi ya, Allah catat gue gimana, lu gimana ya. Nah, gue begini buat anak-anak kalian, dan gue masih heran kadang-kadang masih ada orang tua juga yang bingung, ragunya gimana. Iya. Dah ya, jangan lama-lama. Semangat micin ya. Resikonya apa? Ya begitu, paling ada KIPI ringan, KIPI sedang, KIPI berat, terus paling mati. Tapi kan anak kalian sekolah. Oh iya, setelah dimicin, anak kalian mendadak jenius. Langsung pintar, matematika 9. Pokoknya semua pelajaran 9. Pintar anak kalian langsung. Dan anak kalian, wah sudahlah. Ya. Mikir orang tua, mikir. Punya otak nggak dipakai buat mikir orang tua kadang-kadang. Ya, begitu orang tua, gas saja. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat micin.